Heboh. Insiden penembakan WNI oleh aparat Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi? Insiden tragis yang melibatkan warga negara Indonesia, WNI, dan aparat maritim Malaysia di perairan Tanjung Ruhu, Selangor, telah mengguncang publik. Kejadian pada Jumat, 24 Januari 2025, ini menewaskan seorang WNI dan melukai 4 lainnya. Pertanyaan besar yang muncul, apakah tindakan aparat Malaysia berlebihan? Berikut kronologi lengkap dan respons berbagai pihak. Kronologi peristiwa, pesan suara mencekam sebelum tragedi. Istri Muhammad Hanafiah, salah satu korban, mengungkapkan bagaimana sang suami menghubunginya sehari sebelum kejadian. Pada Kamis 23 Januari, Hanafiah mengatakan bahwa dirinya dalam masalah besar dan meminta istrinya untuk tidak menghubunginya lagi. Keesokan harinya, Jumat pagi, Hanafiah mengirimkan pesan suara yang menyatakan dirinya berada dalam kondisi buruk. Dalam pesan tersebut, Hanafiah meminta istrinya melaporkan kepada polisi bahwa ia berada sendirian di sebuah kapal. Ia juga meminta dijemput oleh otoritas Indonesia di perairan Dumai. Pesan terakhir yang diterima sang istri menunjukkan lokasi Hanafiah berada di sekitar Pulau Keri, yang ternyata menjadi lokasi penangkapan dan penembakan oleh aparat Malaysia. Hingga Jumat malam, nomor Hanafiah masih aktif tetapi tidak lagi dapat dihubungi. Pada Sabtu 25 Januari malam, nomor tersebut sepenuhnya tidak aktif. Kabar duka akhirnya diterima keluarga setelah Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI, Aceh mengonfirmasi keterlibatan Hanafiah dalam insiden tersebut. Aparat Malaysia klaim bela diri, tapi apa kata saksi? Menurut pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, penembakan terjadi saat mereka menghentikan kapal yang diduga membawa WNI keluar dari Malaysia secara ilegal. APMM mengklaim bahwa tindakan mereka adalah pembelaan diri karena 2 WNI menyerang aparat menggunakan parang. Namun, keterangan ini memicu pertanyaan dari berbagai pihak. Berdasarkan laporan awal dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Kuala Lumpur, penembakan dianggap sebagai tindakan berlebihan atau excessive use of force. Hingga kini, KBRI terus meminta akses ke konsuleran untuk menemui korban yang terluka dan memastikan investigasi mendalam dilakukan. Reaksi keras pemerintah dan publik Indonesia. Kejadian ini memicu respons keras dari berbagai pihak di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengecam keras tindakan APMM yang dinilai tidak manusiawi. Kami menyayangkan penggunaan kekuatan berlebihan yang telah menyebabkan 1 WNI meninggal dunia. Pemerintah harus segera menempuh langkah diplomatik, ujar Dasko. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, juga telah mengambil langkah serius. Nota diplomatik dikirimkan kepada pemerintah Malaysia untuk meminta penyelidikan mendalam. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan pendampingan hukum dan perlindungan bagi korban serta keluarga. Kami mengecam keras penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh APMM. Ini bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia, kata Christina dalam konferensi pers pada Minggu 26 Januari. Malaysia sebut WNI menyerang lebih dulu. Di sisi lain, Kepala Kepolisian Selangor, Datuk Hussein Omarhan, bersikeras bahwa WNI di kapal tersebut melakukan perlawanan. Kapal yang ditumpangi 5 WNI dilaporkan menabrak kapal patroli APMM, memicu insiden penembakan. 3 korban luka dirawat di rumah sakit Serdang, sementara 1 korban lainnya dirawat di Klang. Tindakan kami sepenuhnya untuk melindungi personel kami. 2 tersangka menyerang menggunakan parang, memaksa kami untuk bertindak, kata Kapten Abdul Muhaimin Muhammad Saleh, Direktur Maritim Selangor. Apa yang selanjutnya? Desakan transparansi dan penyelidikan. Pemerintah Indonesia telah mendesak Malaysia untuk menyelidiki insiden ini secara transparan. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha, menyatakan bahwa KBRI akan terus memonitor perkembangan kasus ini. Selain itu, DPR RI juga berencana membentuk tim khusus untuk memantau penanganan kasus ini agar tidak ada pelanggaran yang ditutupi. Kami tidak hanya bicara soal keadilan bagi korban, tetapi juga perlindungan pekerja migran Indonesia di masa depan. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, tegas Dasko. Pertarungan diplomasi dan harapan keadilan. Kasus penembakan ini menjadi ujian bagi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Sementara Malaysia membela tindakan aparatnya, Indonesia menuntut keadilan bagi korban. Harapan publik kini tertuju pada langkah pemerintah untuk menuntaskan kasus ini secara transparan. Apakah keadilan akan terwujud? Ataukah ini akan menjadi salah satu kasus lain yang berakhir tanpa kejelasan? Waktu yang akan menjawab.